Halo semuanya, kembali lagi bersama saya Michael. Di video kali ini kita akan melakukan Crypto Battle episode kedua, yaitu kita cover apa? Kita cover XLM atau Stellar, lalu kita juga cover XRP atau Ripple gitu ya. Jadi ini memang pertandingan antara sister mungkin ya. Mungkin kalian tahu mereka sebenarnya punya koneksi atau punya relationship gitu, punya hubungan, nah sebenarnya punya sejarah gitu ya. Nah, tapi sebelum itu kalian juga bisa berpartisipasi juga dengan cara apa? Dengan cara komen juga. Komen di video ini, like juga gitu ya. Dan kalian juga bisa vote juga nih. Jadi kita tahu nih, kalau kayak kemarin kita lihat Cardano ini lebih banyak orang yang lebih memilih Cardano. Kalau sekarang masih Ripple ya, tapi nanti kita lihat lah setelah beberapa hari gitu ya, siapa dan alasannya gitu ya. Dan jangan lupa like juga dan nonton video ini sampai akhir, jadi kita tahu konklusinya itu apa. Oke, kita langsung mulai saja videonya. Oke, kita cover dulu dari CoinMarketCap, kita lihat Ripple atau XRP. XRP ini ranking 6, jadi dia memang sebenarnya dia adalah ranking dulu top 3 gitu ya, di bawah Bitcoin dan Ethereum, tapi karena memang dia kena lawsuit atau gugatan hukum juga dengan Security Exchange Commission, makanya dia sempat turun juga ya. Nah, supply XRP itu sekitar 100 juta juga, bukan 100 juta, 100 miliar gitu ya. Dan kalau kita lihat all time high dia itu sekitar 3,8 dolar. Jadi masih lumayan juga sih kalau kita lihat dari all time high-nya sekitar udah turun sekitar 83%. Nah, sekarang kita coba lihat dari Stellar. Stellar ranking 20, sebenarnya Stellar juga oke. Supply-nya setengahnya XRP ya, 50 miliar gitu ya. Lalu kalau kita lihat all time high juga, apakah dia sampai 1 dolar? Enggak ya, tipis ya. Sekitar 0,93 dolar, 74% seperti itu ya. Jadi ini adalah XRP dan Stellar. Kita langsung masuk aja ke sebelum itu kita lihat juga kesamaan mereka itu apa ya. Kesamaan mereka sebenarnya di arah mereka tuh pertama ada sejarahnya. Nanti kita bahas sejarahnya. Lalu mereka juga di bidang yang sama, yaitu apa, di medium of exchange gitu. Kita lihat sendiri di alat pembayaran lah. XRP sama XLM ini adalah kripto yang memang banyak kerjasama juga dengan, nanti kita bahas juga kerjasamanya juga ya. Nah, kita Stellar di sini dan XRP di sini ya. Nah, oke, kita langsung masuk. Banyak orang yang mengira gitu ya bahwa Ripple dan Stellar biasanya kakak beradik atau sister gitu. Jadi mereka sama-sama bekerja sama lah atau bagaimana. Tapi sebenarnya mungkin mereka ini ada sejarahnya. Kenapa? Karena si Jed McCaleb atau co-founder ini keluar dari Ripple, dia diriin Stellar. Jadi mungkin jadinya adik tiri gitu ya. Tapi nanti jadinya kayak judul sinetron lah. Kita nggak usah bahas lah ya. Nah, Ripple versus Stellar, the history, sejarahnya, rivalry, mereka punya pertarungan sama kedepannya itu bagaimana. Kita lihat, many people consider Ripple and Stellar are as very similar. Jadi mereka sama gitu ya. Yang tadi kita bahas juga. Some even think that Stellar is a fork of Ripple. Jadi mungkin Stellar adalah cabangnya dari Ripple, tapi sebenarnya mereka tuh beda entity gitu, beda kripto. Nah, lihat sejarahnya, Chris Larsen yang orang kanan sama Jed McCaleb yang sebelah kiri ya. Mereka berdua adalah yang mendirikan Ripple. Seperti itu ya. Tapi di 2014 McCaleb decide to leave the company. Jadi si McCaleb yang sebelah kiri ini dia keluar dari Ripple. Kenapa? Karena memang perbedaan pendapat, perbedaan visi juga. Kalau kalian baca lebih dalam lagi itu banyak orang yang ngomong juga sebenarnya perbedaan visi gitu ya. Dan makanya karena visinya udah nggak sama ya, mereka udah ya salah satu harus keluar gitu. Jadi si Jed McCaleb keluar mendirikan Stellar gitu namanya ya. Tapi sebenarnya mereka nggak sama. Kenapa? Karena memang Ripple dan XRP ini beda target market. Walaupun mereka sama-sama di alat pembayaran. Makanya kita lihat kalau Ripple itu banyak bekerja sama financial institution atau bank-bank gitu ya, yang besar juga. Kita bisa lihat dari websitenya juga. Kalau XLM itu lebih ke arah komunitasnya gitu ya, ke orang-orang individu gitu ya. Dan mereka juga sama sebenarnya, code-nya sama, jadi codingnya sama, tapi memang although 6 months after launching, Stellar updated the codes. Jadi setelah 6 bulan, kodenya ada diperbarui lah oleh Stellar sendiri. Nah, jadi kita sempat singgung juga, yaitu adalah differing filosofi. Jadi filosofi mereka berbeda, yang tadi kita bilang. Tapi kalau untuk Stellar, sebenarnya filosofinya adalah, fokus mereka adalah untuk connect people to low-cost financial services to fight poverty and develop individual potential. Jadi fokus mereka adalah untuk menjadi koneksi, mungkin jadi kayak rantainya gini. Jadi untuk low cost financial service, di mana costnya ya di relatif rendah gitu ya. Lalu untuk fight poverty juga, untuk ke developing country juga gitu. Jadi mungkin fokusnya mereka bukan ke negara maju, mungkin lebih ke arah Afrika, mungkin bisa Southeast Asia juga, atau mungkin ke South America juga gitu ya. Makanya kita lihat banyak sekali kayak kerjasama di Argentina dan lain-lain seperti itu untuk
XLM sendiri. Nah, XLM sendiri dia juga punya namanya SDF. Kalau kalian baca dari websitenya, SDF itu apa? SDF adalah Stellar Development Foundation. Dia itu apa? Non-profit organization. Jadi memang bukan untuk mencari untung juga untuk Stellar. Nah, kita bahas lebih dalam lagi ke dalam sejarahnya lagi gitu ya. Nah, tadi kita harus bahas juga XRP ya. XRP ini sebenarnya berbeda dengan Ripple ya. Jadi kita sebenarnya nggak bisa mensamakan. Karena kalau kita lihat XRP ya namanya XRP, kita bisa lihat dari sini. Tapi kalau Stellar ya namanya XLM gitu ya. Karena Ripple itu adalah perusahaannya, XRP ya kriptonya, seperti itu. Makanya websitenya pun ada dua sebenarnya kalau XRP. Kalau kita baca lagi, XRP itu ada XRP Ledger, yaitu ini yang kita buka, sama Ripple sendiri, websitenya Ripple, seperti itu ya. Nah, tapi kita nggak usah bahas lebih dalam, kita coba bahas dari sini aja. Nah, what is Stellar Lumens? Tadi kita sudah sempat membahas visinya mereka juga gitu ya, dan mereka punya shared history. Jadi hampir sama karena sama-sama co-foundernya sama, yaitu Jed McCaleb. Nah, Ripple launching di 2012, di mana market crypto baru mulai membangun juga. Bitcoin itu juga baru 3 tahun, karena Bitcoin kan lahir 2009 lah, seperti after financial crisis 2008. Nah, kita lihat Ripple founders led by Jack McCaleb and Chris Larsen. Kalau kita ngomongin si Jed McCaleb ini bukan orang sembarangan. Kenapa? Karena kita lihat lagi, he is best known for starting the now defunct Mt. Gox Cryptocurrency Exchange di function. Jadi udah nggak bekerja lagi exchange-nya, yaitu adalah Mt. Gox. Mt. Gox ini apa? Mt. Gox ini adalah exchange, dulu adalah exchange terbesar. Headquarternya adalah di Jepang, kita bisa lihat sendiri. Foundernya adalah Jed McCaleb gitu ya. Sebesar apa? Sebesar dulu nih, tahun 2000, ini foundernya 2010, jadi tahun 2011, 2012, di saat orang-orang baru tahu mengenal Bitcoin gitu ya. Nah, kita lihat Gox was handling 80% of Bitcoin transaction. Jadi sekitar 80% Bitcoin ini dikuasai atau melalui si Mt. Gox ini. Dan yang buat siapa? Yang buat si Jed McCaleb gitu. Makanya dia sangat berexperience lah si Jed McCaleb ini. Seperti itu. Nah, kita lihat lagi, Stellar Lumens is born setelah si Jed McCaleb keluar dari Ripple 2014 gitu ya. Nah, kita lihat lagi, tapi the split wasn't amicable as McCaleb began to dump his billions of XRP. Jadi dia sebenarnya karena menjadi co-founder, dia tuh mendapatkan privilege, mendapat 9 miliar XRP gitu ya. Tapi dia mau dump XRP-nya dia. Kenapa didam ya? Mungkin karena dia udah beda pendapat dan lain-lain. Mungkin dia nggak tahu sih alasannya apa yang pastinya. Tapi this decision led to Ripple filing a lawsuit. Jadi dia juga kena gugatan hukum, walaupun nggak ada yang masuk penjara atau bagaimana. Tapi lebih ke arah warning aja. Karena kita bahas dulu nih. Nah, ini adalah crypto billionaire Jed McCaleb nearly out of XRP. Jadi sebenarnya XRP dia sudah mau habis. Karena memang ada XRP dia mendapatkan reward sekitar 9 miliar, tapi nggak selalu 9 miliar langsung ditransfer gitu ya. Jadi 9 miliar itu ditransfer bertahap setiap bulan atau setiap quarter. Saya juga kurang tahu detailnya gitu ya. Tapi kita lihat sendiri, McCaleb has sold almost 2,4 miliar XRP so far this year untuk tahun ini aja. Sekitar 2,4 miliar gitu ya. Dan ini udah setara dengan 25% dia punya reward. Karena dia mempunyai 9 miliar XRP gitu ya. Sebenarnya kita bisa track juga. Nanti saya jelaskan juga ya. Nah, ini Ripple Labs force McCaleb to sell slowly. Jadi dia harus sellnya pelan-pelan aja. Kenapa? Karena kalau misalnya dia dump langsung, price XRP itu pasti langsung anjlok juga. Dengan dia boleh sell, tapi harus sellnya pelan-pelan. Ada peraturannya lah seperti itu. Jadi lebih bisa tertata. Makanya kita lihat price XRP turun, naik pun masih mengikuti harga Bitcoin juga. Nggak begitu terlalu drastis naik turunnya. Seperti itu ya. Nah, ini adalah beberapa requirement-nya, kita bisa lihat sendiri. McCaleb could only sell his stash in increasing increments over 7 years. Jadi selama 7 tahun, mungkin dari 2014, 7 tahun, berarti sampai 2021 gitu ya. Mungkin tahun ini dia udah selesai semua nih, udah habis gitu ya. Nah, kita lihat 20.000 each week between, pokoknya maksimal $20.000 untuk di tahun 2015 dan tahun 2017. Lalu dia bilang lagi 750 juta per year in 2018, 2019. Pokoknya kayak gitu. 1 miliar XRP overall in 2020. Pokoknya seperti itu nih. Ini adalah settlement-nya dia di 2014. Lalu 2 miliar XRP each year from then on. Jadi setelah 2020 dia bisa bebas sekitar 2 miliar XRP. Seperti itulah. Nah, kita bahas mengenai Tacosten. Tacosten itu apa? Tacosten adalah walletnya si Jed McCaleb sendiri. Kita bisa lihat sendiri usernya Tacosten on sekitar 10 Januari 2013. Jadi sudah lama sekali, makanya ini valid gitu ya kalau kalian yang nggak percaya. Dan dia mempunyai balance sekitar sekarang 600 juta XRP ya.
Dan kita bisa lihat sendiri, dia memang dump hampir tiap hari nih. Tanggal 11 Juli sudah dump sekitar menjual sekitar 5,8 juta XRP ya. Kita bisa lihat sendiri 10 Juli dia dump 9 juta, 9 juta, 9 juta, tapi dia juga dikirimin gitu kan, kayak dikirimin gaji seperti itulah. Nah ini sekitar 6 Juli juga, 6 Juli dia mendapatkan sekitar 291 juta XRP seperti itu. Ini dari Taco Stand sendiri, jadi walletnya Jet McCaleb seperti itu ya. Nah yang menarik apa? Yang menarik adalah McCaleb dump more XRP in the past 6 months. Jadi selama 6 bulan terakhir dia dump atau membuang XRP-nya ini lebih banyak daripada 6 tahun sebelumnya. Kenapa? Karena memang mungkin karena XRP kena lawsuit juga, kena gugatan hukum, dan dia kayak ya udahlah buang aja lah selagi kayak gini, seperti itu. Mungkin bisa seperti itu. Nah sekarang kita bahas triple lawsuitnya apa. Coba kita lihat ya. Ini yang masalah supply kita juga sudah bahas ya. XLM punya supply sekitar 50 miliar, XRP punya supply sekitar 100 miliar, seperti itu. Nah, tapi kita mau fokus ke dalam Ripple sama Stellar punya regulatory concern. Dimana kalau buat di Ripple, dia lagi di tengah-tengah gugatan hukum nih, court battle-nya dia. Nanti kita bahas singgung sedikit juga. Coba kita bahas. Kenapa? Karena memang Ripple ini, kalau kata SEC, Ripple ini adalah sekuritas dan mereka dia melanggar hukum karena menjual sekuritas tanpa tidak mengikuti peraturan lah, seperti itu pada saat dia ICO atau initial coin offering gitu ya. Nah tapi Ripple membalas dengan the fair notice defense. Jadi dia bilang bahwa the firm had no reasonable fair notice from the SEC on whether selling XRP would constitute an illegal securities offering. Jadi istilahnya dia nggak tahu juga, dia nggak ada kayak pemberitahuan kalau misalnya seperti itu adalah melanggar aturan, seperti itu. Jadi kayak dia nggak tahu itu melanggar aturan, makanya dia melakukan itu. Jadi seperti itulah. Nah, makanya kalau kita lihat juga why the Ripple case is pivotal. Kenapa ini penting? Karena memang Ripple XRP ini kalau misalnya dia sukses dalam dia punya gugatan hukum, ini bakal membawa ripple effect, di mana positif newsnya untuk Ripple ini banyak sekali. Karena pertama dia menang lawsuit, kedua dia juga ada planning untuk apa? Untuk IPO, initial public offering. Jadi bisa trade saham Ripple gitu. Jadi bukan XRP-nya ya, tapi Ripple-nya perusahaan sendiri dia bisa trade mungkin di New York Stock Exchange, di bursa saham New York, seperti itu ya. Tapi kan sekarang dia nggak bisa proses karena memang lagi di tengah-tengah gugatan hukum. Jadi harus tunggu selesai satu baru bisa melanjutkan yang IPO, seperti itu. Nah, di lain sisi, kalau XLM ini lebih safe, dia nggak ada problem sama sekali, malah dia, kita lihat, the platform even receive regulatory approval from the New York Department of Financial Service. Jadi malah, misalnya XLM malah kayak bekerja sama dengan New York Department untuk financial service-nya lah, seperti itu. Jadi berbeda gitu, jadi lebih aman, safety. Nah, Stellar sendiri, Ghost Hyper, dia punya kerjasama itu banyak sekali. Salah satunya adalah dia partner with Visa, lalu dia juga partner sama Circle. Circle adalah salah satu company behind USDC. Jadi dia memang membuat USDC sendiri, stablecoin-nya. Makanya saya bilang kalau misalnya stablecoin lebih baik USDC lah, karena udah pasti seperti itu ya. Ini untuk Ripple dan XLM. Nah, selanjutnya kita bahas apa? Kita coba bahas ini deh. Kita bahas Stellar dulu ya. Stellar Lumens has an interesting story that is getting tight with Bitcoin. Jadi ini adalah salah satu positive news untuk Stellar gitu ya. Nah, coba kita lihat. Stellar is actively looking to partner with central banks, karena kita tahu Stellar baru saja di tahun 2021 awal ya partner sama Ukrainian. Jadi Ukraine, negara di Eropa gitu ya, untuk membuat Ukraine punya digital currency, dan mereka berpartneran dengan Stellar, seperti itu ya. Nah, untuk central bank sendiri kita lihat 80% of central banks, jadi ada rencana untuk membuat central bank digital currency atau CBDC gitu ya. Dan Stellar ini pasti dipakai, walaupun mungkin kalau misalnya mereka buat national digital currency, ujung-ujungnya nanti bukan pakai XLM, tapi makanya mungkin Ukrainian nggak tahu sih mata uangnya apa gitu ya. Tapi memang karena dia menggunakan Stellar sendiri, XLM ini pasti dipakai. Kenapa? Karena XLM ini adalah untuk fee-nya juga. Jadi setiap transaksi pasti ada fee menggunakan XLM atau Lumens gitu ya. Seperti itu. Nah, kalau kita bahas lagi nih, lebih dekat lagi kita bahas Ripple lawsuit. Kenapa sih Ripple lawsuit ini penting sekali untuk XRP gitu ya. Nah, why is the lawsuit taking so long? Karena memang dari Desember 2020, nanti kita bahas juga di dalam chartnya juga, itu terlihat gitu ya. Nah, ini kalau misalnya ini dijelaskan oleh salah satu
si namanya si James K. Phelan, dia juga salah satu yang aktif juga pengacara, defense lawyer gitu ya. Dia bilang bahwa memang ya Ripple lawsuit ini sedikit lama karena memang judgesnya atau hakimnya juga banyak, si judges Torres sama si Ned Byrne juga banyak yang namanya cases gitu, makanya pending lah seperti itu, makanya sedikit lama. Tapi kalau menurut dia sendiri, kalau menurut si Jeremy Hogan, dia bilang bahwa mungkin selesainya itu early 2022, jadi tahun depan, jadi masih lama sekali gitu ya untuk case-nya Ripple seperti itu. Nah, tapi kita lihat lagi ada dua main issues di dalam Ripple lawsuit. Yang pertama adalah yang tadi kita udah bilang, fair notice defense. Yang kedua adalah whether XRP is a security or not. Ini masih jadi perdebatan, walaupun kalau saya baca gitu ya, lebih banyak orang yang pro ke XRP, bahwa memang istilahnya SEC ini sekarang udah nggak bisa cari fakta-fakta yang ini, jadi mereka lebih ke arah udah mencari kesalahannya XRP lah seperti itu, jadi menjelekan. Jadi tapi mungkin masih di sisi positif itu masih di sisi XRP atau Ripple. Nah, untuk tanggal-tanggalnya, ini adalah tanggal SEC versus Ripple, updated upcoming dates. Ini penting, yang ini nggak usah dilihat, tapi yang penting adalah ini fact discovery deadline, di mana deadline yang pertama itu tanggal 31 Agustus ini, lalu yang kedua adalah Oktober 15, 2021. Ini mungkin baru ada sesuatu yang akan terjadi di dalam di dalam penggerakan harganya XRP sendiri, seperti itu ya, di tanggal 31 Agustus dan 15 Oktober. Nah, kalau fun fact juga, Stellar sama Ripple sebenarnya juga ada galaksinya loh namanya. Makanya mereka sedikit ada koneksi lah, Stellar Ripple Galaxy mungkin ya. Ini dari NASA sendiri loh. Nah, kita akan bahas coba ya sedikit soal chartnya. Kalau untuk chartnya, kita lihat dari XLM USD. Sebenarnya XLM ini all time high ini tahun 2018 gitu ya. Kita sudah buat chartnya juga. Memang sekarang lagi downtrend kalau menurut saya. Ya, untuk potensi sebenarnya SLM cukup oke, cukup safe juga gitu ya. Jadi sebagai dia punya partnership dan lain-lain gitu ya. Tapi kalau misalnya mau beli XLM, mungkin kalau menurut saya mungkin dia bisa turun sampai ke 0,18 sampai 0,19 sen atau di 0,224 di sini nih. Ini juga oke juga karena kita lihat supportnya di sini cukup kuat juga. Semoga dia yang nggak usah sampai ke sini lah. Jadi semoga dia tetap stay di parallel channel ini, lalu ketemu bottom di sini, lalu bisa naik lagi. Tapi ini mereka harus mengikuti harga Bitcoin karena korelasi Bitcoin dengan altcoin ini masih termasuk tinggi sih kalau menurut saya. Seperti itu. Ini untuk XLM dengan target kita. Kalau untuk XLM mungkin $1 lah. $1 mungkin kalau menurut saya ini masih bisa tercapai dalam ya let's say beberapa tahun atau mungkin beberapa bulan. Kita nggak tahu lah lihat market crypto bagaimana ke depannya gitu ya. Tapi $1 menurut saya pasti terjadi untuk XLM. Kalau XRP sendiri, nah, XRP sendiri, ini bisa kita lihat nih, mungkin kita lebih fokus ke weekly aja ya. Nah, kita lihat dari weekly sendiri. Bentar ya. Nah, kita lihat kayak gini chartnya. Nah, kalau misalnya ini, tingginya tuh di $3,3 gitu. Jadi masih sangat jauh sekali untuk ke all time high-nya. Beda dengan XLM. Kalau XLM relatif lebih kecil lah. Untuk dari all time high gitu ya. Dan ini efeknya di mana mereka kena lawsuit. Kita lihat ada penurunan drastis juga di dalam price-nya XRP gitu ya. Dan kalau kalian yang mau beli XRP, mungkin bisa beli di daerah ini nih, 0,4, 0,48 atau 0,55. Saya juga sering bahas 0,55 ini adalah good price yang bagus juga. Untuk Indodax kalau nggak salah sekitar 8 ribuan lah, seperti itu ya, untuk membeli XRP. Nah, ini bagus sekali. Kenapa? Kalau kalian yang high risk nih, orang-orang suka high risk. Kalau misalnya benar-benar wah XRP menang, saya yakin price-nya juga bakal naik gitu ya. Kalau misalnya dia menang gugatan hukum dengan SEC, apalagi dia IPO gitu ya. Jadi benar-benar kalau misalnya kita beli, let's say kita beli di sini deh di harga sekarang, ini naik ke all time high ini baru sekitar 436%. Belum dia nanti ada rally ke atasnya lagi. Istilahnya kalau misalnya benar-benar menang dan IPO, pasti newsnya kalau misalnya market crypto juga lagi bagus, pasti naiknya cukup drastis lah seperti itu. Nah, back to the conclusion, saya pilih apa, XLM atau XRP? Sebenarnya cukup susah keputusannya karena memang dua-duanya bagus, dua-duanya punya fundamental yang kuat dan kerjasama dengan big institusi juga gitu ya. Tapi saya harus memilih XRP. Saya memilih XRP karena memang kalau menurut saya cukup positif ke dalam gugatan hukumnya. Jadi mungkin kalau secara profit wise atau untuk gain kita, jadi mungkin XRP ini lebih bisa mendatangkan cuan
mungkin seperti itu, tapi jadi saya memilih XRP atau Ripple seperti itu. Walaupun XLM juga bagus, jadi sebenarnya dua-duanya bagus lah, tapi saya pilih XRP. Nah, itu saja video saya untuk Crypto Battle yang kedua. Semoga kalian enjoy juga, and see you in the next video. Bye bye.